Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana wa bi'abdil muhtari man hadana ilaih wa bil idni laqad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tiada kuasa selainnya, tiada Tuhan selainnya, dan tiada kepemilikan selainnya. Sehingga atas segala rahmat, berkah, dan nikmat darinya, kita semua dapat berkumpul pada acara Zuminar yang spesial pada sore hari ini. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, Sang Nabil Arabil Amin, Al-Misbahul Munir, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hari ini kita peringati bersama perjalanan besar beliau pada Isra Mi'raj, dan atas izin Allah pula beliau telah menyampaikan kepada kita semua segala risalah yang menjadi petunjuk kita di dunia dan di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembicara kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini, Ibu Yulianti Mutmainnah MA, kemudian juga Al-Ustadz Pit Hizbullah Haidar MA, kemudian juga kepada seluruh peserta Zuminar ini dimanapun berada. Dengan begitu, saya mohon izin kepada antum-antuna sekalian selaku moderator untuk mengawal jalannya acara ini dari awal sampai akhir. Kemudian, untuk memperlancar acara pada sore hari ini, marilah kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah dimulai. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Baik, untuk selanjutnya marilah kita mulai acara Zuminar Nasional Studi Tafsir di Indonesia ini. Sebagai permulaan, mari kita simak bersama-sama sebuah materi pembuka dari Al-Ustadz Pit Hizbullah Haidar MA, selaku Ketua Stiksi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Islah Lamongan. Beliau juga mantan Ketua DPP IMM dan juga dosen sekaligus guru kami tercinta. Kepada Al-Ustadz Pit Hizbullah Haidar, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Yulianti Mutmainnah MA sebagai Ketua PSIPP. Beliau juga aktivis nasional Nasyiatul Aisyah, kemudian pernah di IMM sangat aktif juga, sampai terutama di PC IMM Ciputat. Lalu beliau ini sekarang dosen sekaligus penggerak isu-isu tentang keberpihakan terhadap perempuan. Jadi sangat luar biasa beliau ini. Beliau penulis yang keren sekali. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai macam media nasional dan jurnal. Beliau ini akademisi sekaligus aktivis par excellence gitu. Jadi akademisi juga plus cendekiawan. Akademisi, cendekiawan plus aktivis juga. Jadi luar biasa. Maka tema kita hari ini, kalau pembicaranya beliau ini, kita akan mendapatkan
samudra ilmu nanti, tidak sekedar ria-ria ilmu, tapi juga samudra ilmu. Nah, pada kesempatan ini saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulianti Mutmainnah yang telah menyempatkan waktu bersama kita untuk memberikan banyak hal nanti, baik informasi, analisis, ataupun perkembangan-perkembangan isu tentang perempuan khususnya, dan keislaman pada umumnya. Dan juga nanti beliau akan secara khusus akan membahas tentang perkawinan anak ya, yang ini lagi marak ini. Lagi marak. Tentu saja banyak orang berdebat tentang itu, terutama misalnya katanya itu boleh karena Rasulullah menikahi Aisyah itu pada usia 6 tahun gitu. Itu disebut di hadis Bukhari. Nah, tapi setelah diteliti, makanya butuh hermeneutika, butuh semiotika, butuh analisis sejarah, itu tidak hanya teksnya itu menjadi penting di situ gitu. Nah, memang hadisnya sahih memang karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi setelah dikaji secara dengan telaah historis ternyata itu kurang tepat gitu, karena misalnya Aisyah itu dinikahi Rasulullah ketika di Madinah dan pasca hijrah. Nah, kalau ditambah kira-kira pada waktu itu usia Aisyah 14 tahun, Rasulullah baru menikahi Aisyah 4 tahun, jadi 18 tahun gitu. Nah, itu sudah pas banget itu dengan rumusan tentang pernikahan itu tidak boleh menikahi anak di bawah umur gitu. Jadi harus 18 tahun lah paling enggak gitu. Nah, isu-isu ini sangat penting, terutama apa benar ayat-ayat Al-Quran itu merestui hal itu, atau hadis-hadis merestui hal itu. Dan seberapa jauh kita bisa membelanya, dan secara tekstual teologis kita juga bisa membelanya, secara advokasi kita membelanya gitu. Nah, kita berharap betul nanti Bu Yuli memberikan banyak hal analisis. Kita serahkan sepenuhnya nanti kepada beliau untuk menyampaikan itu, dan kepada teman-teman mahasiswa semua dipersilahkan untuk menanyakan, boleh membantah nanti, boleh membantah. Adu argumen boleh, adu data boleh gitu. Ya, dipersilahkan kepada Bu Yuli nanti. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada yang kurang dan lebihnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng mana Neng? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Pit. Hati-hati di jalan. Ya. Ya. Ya, mungkin langsung saja Bu Yulianti, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur ya kehadirat ilahi Robbi, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita semua diberikan umur yang panjang dan diberikan manfaat hidup di dunia. Sehingga saya yakin betul yang kita lakukan pada sore hari ini insya Allah mendapatkan rahmat Allah, dan semoga menjadi estafet kepemimpinan dan selanjutnya juga estafet perjuangan dari Nabi kita Muhammad SAW, karena risalahnya beliau yang tentu saja juga kita peringati pada hari ini tentang Isra Mi'raj itu membawa kebanyak maslahah manfaat bagi perempuan. Kiai Pit yang saya hormati, jadi
Kiai Pit Hizbullah Haidir ini buat saya bukan orang baru ya. Beliau ini adalah panutan, kemudian kakak tingkat. Dulu waktu saya masih kuliah saya ingat betul beliau adalah teman berdiskusi yang nyaman, teman baca buku yang menyenangkan, termasuk juga mentor yang luar biasa mengkader. Jadi kalau saya bisa seperti hari ini, teman-teman semua, itu karena didikan dari Kiai Pit Hizbullah Haidir. Jadi terima kasih ya Pak Kiai sudah mengantarkan saya sampai seperti ini begitu. Nah, saya juga menyambut baik kerjasama dengan Stiksi gitu ya, Stiksi ya yang di Lamongan untuk membahas hal-hal current isu, hal-hal terbarukan dari isu perempuan. Jadi memang hari ini kita akan membahas bagaimana persoalan dan isu perempuan yang hangat di Indonesia, kira-kira begitu. Teman-teman, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa ya? Oh iya Ibu. Iya, Bu, bisa. Baik, alhamdulillah kalau bisa terdengar dengan baik. Saya mohon izin share screen ya. Jadi bisa membantu supaya mute peserta dan lain sebagainya. Mbak Arini mungkin ya, mohon berkenan sebagai co-host, gimana Mbak Arini? Oke, belum ada respon. Baik, saya akan ini aja teman-teman, saya akan memulai diskusi kita pada pada sore hari ini. Saya akan menampilkan PowerPoint. Sebenarnya saya sudah meminta teman-teman mohon mengisi kuesioner, tapi ternyata sampai tadi siang yang mengisi itu baru 8 orang. Jadi saya juga belum bisa mendapatkan gambaran apakah itu mewakili semua peserta kita atau belum ya. Jadi saya tidak akan menampilkan hasil dari kuesioner Google Form. Ya, kita langsung bahas ke isu ini. Nah, sebelum kita membahas tentang isu hak-hak perempuan dan perkawinan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, hari ini saya juga ingin mengajak teman-teman bahwa Isra Mi'raj itu sejatinya ya, setiap peringatan Isra Mi'raj itu orang selalu mengingatnya sebagai sebuah perjalanan Nabi ketika menerima perintah sholat. Padahal sebelumnya, kalau kita mengkaji lebih detail, Isra Mi'raj itu ada sejarah luar biasa di mana peran perempuan ada di dalamnya. Apa itu? Yang pertama adalah ketika Nabi merasa sangat sedih ketika kehilangan istri beliau Khadijah. Dan kesedihan Nabi yang luar biasa itu, jadi tahun ini disebut sebagai tahun kesedihan. Nah, cara Allah untuk menghibur rasa sedih yang dimiliki oleh Rasulullah itu dengan perjalanan Isra Mi'raj itu. Jadi sebenarnya sejarah Isra Mi'raj itu adalah sejarah perempuan. Bagaimana Allah itu hendak menghibur Rasul dengan perjalanan di malam hari dan menerima perintah sholat. Begitu. Jadi ada sejarah perempuan, sejarah kesedihan Khadijah di dalamnya. Nanti saya bisa share tulisan saya yang dimuat di media Indonesia ya tentang Isra Mi'raj itu dan bagaimana peran perempuan di dalamnya. Itu sekelas info. Sebelumnya tanggal 8 Maret kita memperingati Hari Perempuan Internasional. Ini adalah sebuah momentum untuk memperingati bahwa banyak sekali perempuan di seluruh dunia itu berkumpul dan kemudian juga menyuarakan hak-haknya yang selama ini terabaikan atau belum diperhatikan oleh negara. Ya, jadi 8 Maret itu diperingati Hari Perempuan Internasional. Jadi pilihan teman-teman dan pilihan Kiai memilih 11 Maret ini luar biasa sekali. Jadi bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional dan bertepatan juga dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman.
tema kita hari ini adalah hak-hak perempuan dan perkawinan, perspektif hukum Islam dan hukum positif. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita melihat sebuah pohon ya, untuk menganalogikan bagaimana sih seseorang itu sebagai hamba ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan kira-kira begitu, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Maka manusia itu sebenarnya adalah sebuah batang, kalau dianalogikan dia sebuah pohon, dan itu juga bisa dimaknai bagaimana pohon itu bisa kokoh. Nah, kalau pohon itu bisa kokoh, ini saya ingin gambarkan ada pohon yang berakar serabut dan berakar tunggang gitu ya, tunjang. Mana yang bisa kuat misalnya begitu. Pohon itu ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun serta ada buah. Nah, kalau kita melihat pohon Islam, posisi manusia, maka akar itu adalah akidah. Jadi kalau akidahnya itu kuat, ya mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan segala yang dilarang misalnya begitu, lalu dia menjalankan semua perintah Allah, maka batangnya itu akan kuat. Jadi itu syariah, menjalankan perintah Allah, melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhkan segala larangan. Lalu kemudian ada daun itu adalah akhlak. Jadi biasanya pohon kalau akarnya sudah kokoh, batangnya itu kuat, maka akan menghasilkan daun yang lebat. Tetapi apakah itu sudah selesai? Kalau untuk manusia itu belum selesai. Karena pohon yang kokoh saja itu belum menghasilkan kenyamanan bagi makhluk yang ada atau berteduh di bawahnya. Bahwa pohon itu memberikan kerindangan, iya. Tetapi belum memberikan sebanyak-banyaknya manfaat, karena ternyata pohon itu belum menghasilkan buah. Ya, begitu. Jadi kira-kira seperti manusia, kalau manusia itu sudah menghasilkan ihsan atau kebaikan, sehingga kebaikannya itu menyemai kepada lingkungan sekitar, maka itu akan menciptakan kedamaian, rasa aman, kemudian kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian juga dengan pohon tadi. Jadi kalau pohon itu sudah berbuah, begitu, manusia kalau sudah menghasilkan ihsan, maka dia akan memberikan kebaikan kepada sesama. Saya yakin teman-teman di pesantren ini ngaji kitabnya sudah bagus, sudah keren ya. Jadi isu-isu tentang syariah, tentang akidah, tentang muamalah, ihsan, akhlak itu juga udah pasti makanan sehari-hari. Nah, teman-teman, kalau kita melihat posisi Islam ya, posisi perempuan sebelum Islam datang, dia akan menjadi pembeda. Kenapa menjadi pembeda? Karena Islam itu adalah agama pembeda bagi tradisi, budaya, adat sebelum Islam itu datang. Dan pembedanya itu terletak pada perempuan. Misalnya ya, ketika perempuan dilahirkan pada saat itu, orang tuanya itu wajahnya itu masam, marah, malu karena punya anak perempuan. Sehingga anak perempuannya itu kemudian dikubur hidup-hidup. Karena malu punya anak perempuan. Lalu perempuan itu dinilai sebagai tulang rusuk, tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Kita pernah dengar ya, ini ada dalam tafsirnya At-Tabari misalnya begitu, bahwa perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki. Jadi dia tidak dinilai sebagai manusia yang utuh begitu. Tradisi sebelum Islam datang. Model perkawinan sebelum Islam datang, sebagaimana yang ditulis oleh Syahid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, itu juga mengajarkan kepada kita bahwa perempuan itu benar-benar seperti barang, yang harganya itu bisa jadi lebih murah daripada barang. Jadi seorang laki-laki itu bisa punya anak, bisa punya istri itu tak terhingga, karena dianggap perempuan itu bukan manusia merdeka. Nah, kemudian perempuan kalau menikah, dia juga nggak pernah dapat mahar sebelum Islam ya, sebelum risalah Islam diturunkan. Apalagi kalau suaminya meninggal, maka dia menjadi barang yang diwariskan bahkan kepada anak laki-lakinya. Ini tradisi sebelum Islam datang. Ketika Islam datang, situasi itu benar-benar dirubah, bahwa perempuan dan laki-laki min nafsil wahid, diciptakan dari nafs yang sama, diciptakan dari tanah, dan sama-sama punya kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya kualitas iman dan takwa yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada pembedaan bahwa laki-laki itu lebih unggul dari perempuan, tidak ada. Jadi benar-benar setara, kecuali iman dan takwanya saja yang membedakan. Lalu misalnya dalam surat An-Nahl itu ayat 97, punya persamaan tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang baik di muka bumi, termasuk pekerjaan-pekerjaan positif.
Bahkan perempuan ya, ketika Islam itu datang, yang tadinya tidak dianggap sebagai manusia utuh, dikubur hidup-hidup, dirayakan kelahirannya dengan akikah. Jadi Islam itu sejak awal sudah mengangkat derajat perempuan sedemikian tinggi dengan akikah. Pernikahannya kemudian harus dengan mahar. Tanpa mahar itu tidak disebut sebagai sebuah pernikahan. Perempuan itu kemudian menjadi manusia utuh, dia bisa menerima warisan, dan pada saat yang sama dia juga bisa mewariskan harta yang dia miliki kepada pasangannya, kepada keluarganya, kepada keturunannya. Dan ketika perempuan haid, dulu sebelum Islam datang, itu dianggap sebagai perempuan yang kotor, manusia yang kotor, sehingga dia dijauhkan. Ketika Islam datang, kemudian risalah itu berubah. Bahwa perempuan yang sedang haid, dia sedang tidak dalam keadaan kotor. Dia sedang sakit, sehingga kamu boleh makan satu meja dengan istrimu, misalnya begitu. Boleh berteman, boleh ngobrol, boleh apa saja, kecuali hubungan suami istri, misalnya begitu. Jadi Islam itu benar-benar mengangkat derajat perempuan dan kemudian mengkoreksi semua tradisi, adat, budaya yang tadinya tidak memanusiakan perempuan menjadi memanusiakan perempuan. Jadi Islam itu menjadi agama pembeda, menjadi tradisi pembeda, menjadi budaya pembeda. Dan tentu saja kelahiran Islam itu kemudian mengangkat derajat perempuan demikian tinggi. Jadi kira-kira teman-teman kalau dibuat grafiknya, sebelum Islam datang itu kondisi perempuan itu benar-benar terpuruk, jatuh gitu kan. Jadi dia pada tanda yang di bawah itu tanda panah warna biru, kelihatan ya di layar kan ya? Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Di layar saya, di layarnya teman-teman ada nggak PPT-nya? Ya, kelihatan. Ya kelihatan. Oke. Nah, kemudian ketika Islam datang, dia menjadi berubah. Jadi apa tuh namanya? Grafiknya itu jadi naik. Jadi dia kemudian menjadi yang hijau tadi gitu kan. Jadi benar-benar Islam itu merubah tradisi. Nah, teman-teman, ya. Ini saya minta maaf ya karena dari tadi saya ngeklik, jadi ini kayaknya berdampak kepada PPT-nya, kemudian jadi ada garis-garis. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi perempuan dan laki-laki itu kemudian punya posisi yang sama di hadapan Allah. Jadi sama-sama khalaqakum min nafsil wahid yang tadi saya sebutkan surat An-Nisa ayat 1. Kemudian inna khalaqnakum min zakari wa unsa inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13, kesetaraan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah itu sama ya. Kesetaraan, keadilan itu sama, yang membedakan hanya takwa. Kemudian perempuan dan laki-laki punya tanggung jawab yang sama untuk kehidupan di muka bumi, hayatan thayyibah, amalan sholihah kayak gitu ya. Man amalan sholihan min zakari wa unsa gitu kan. Itu menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu punya tanggung jawab yang sama untuk memakmurkan bumi. Dan kemudian Al-Ahzab itu juga sebagai sebuah ingatan bagi kita semua bahwa Allah itu memberikan penghargaan nilai yang sama bagi laki-laki dan perempuan siapapun yang melakukan amal soleh di muka bumi. Lah, lalu bagaimana dengan peran perempuan misalnya ya, pengakuan Al-Quran dan hadis misalnya tentang keahlian perempuan. Apakah perempuan sejarahnya dicatatkan dalam Al-Quran dan hadis? Pertanyaannya kan begitu. Jawabannya iya. Sejarah perempuan itu dicatat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dalam hadis Nabi. Misalnya dalam bidang muamalah, kesaksian satu orang perempuan dalam urusan ekonomi itu diakui. Kita ingat dalam sejarah ada ada Ashifa yang menjadi pemimpin pasar Madinah dan seorang perempuan. Jadi kalau dalam bayangan kita, pasar Madinah ketika itu bukan seperti pasar rakyat, pasar becek yang kotor. Pasar Madinah ketika itu adalah perdagangan internasional, perdagangan lalu lalang negara, jadi bisa disetarakan sejatinya itu seperti menteri. Kira-kira begitu, menteri luar negeri, menteri perdagangan, menteri menteri politik, kira-kira begitu. Jadi Ashifa ini memimpin perdagangan antar negara, antar benua, bahkan juga perdagangan internasional. Dan itu dipimpin oleh perempuan. Jadi kesaksian perempuan dalam bidang ekonomi itu diakui. Dalam bidang politik, ada kemitraan yang setara antara perempuan dan laki-laki.
Bahkan kita tahu ada Nusaibah binti Ka'ab yang kemudian sama-sama bersama Nabi dan bahkan melindungi Nabi dalam perang Uhud. Dan itu adalah seorang perempuan. Dalam bidang ibadah misalnya ada Umi Warokoh yang pernah menjadi imam sholat dengan makmum laki-laki. Dalam ilmu pengetahuan tentu saja kita tahu ada Aisyah, ada tokoh ulama perempuan lainnya, ada sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa dan mereka juga melakukan meriwayatkan hadis dan lain sebagainya. Dalam sejarah Aisyah istri Nabi adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi Al-Quran itu benar-benar mengakui kehebatan perempuan. Dalam Al-Quran ada sejarah Ratu Saba. Dalam Al-Quran juga menceritakan bagaimana Khadijah. Bahkan tradisi Isra Mi'raj yang kita peringati hari ini itu juga bagian dari sejarah perempuan. Ada kesedihan di sana yang kemudian Allah ingin menghibur Nabi atas kesedihan tersebut dengan Isra Mi'raj. Jadi luar biasa perjalanan perempuan dalam sejarah Islam. Teman-teman, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah itu adalah sejarah perempuan. Kenapa sejarah perempuan? Karena ketika itu Hajar ya ditinggal Ismail kecil, itu Ismail tidak punya makanan yang untuk bisa dimakan. Hajar tidak punya minuman, tidak punya makanan yang bisa diberikan kepada Nabi Ismail waktu masih kecil. Jadi beliau itu berlari dari antara Bukit Safa dan Marwah sambil berteriak tentang air di mana. Dan kemudian sejarah perempuan itu diangkat dalam ritual haji dan umroh. Berlari dari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Itu adalah sejarah perempuan yang diakui oleh Al-Quran, diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ritual itu menjadi ritual ibadah bagi kita. Jadi kalau misalnya perempuan itu tidak dianggap oleh Al-Quran, itu ada kesalahan penafsiran yang menganggap perempuan itu bukan manusia utuh. Justru Islam itu menjadi pembeda bahwa perempuan itu benar-benar diakui sejarahnya. Dan bahkan dari sejarah perempuan itulah kemudian ada perintah-perintah yang lain, perintah agama yang lain. Nah, teman-teman, ya, ini yang tadi saya sebutkan beberapa. Ini adalah contoh dari peran perempuan di dalam masa Nabi maupun di masa Khalifah. Di masa Nabi itu ada 1.232 perempuan yang menerima dan meriwayatkan hadis. Ada Zainab yang menyamak kulit hewan dan hasilnya disedekahkan. Jadi sejak dulu tuh perempuan bekerja di wilayah publik itu sudah hal yang biasa di zamannya Nabi. Dan ini ada banyak sekali sahabat-sahabat Nabi ya. Nah, teman-teman, lalu bagaimana kita memaknai sejarah yang ada pada saat itu dengan situasi saat ini? Misalnya ketika COVID-19, Jawa Timur ternyata angka perkawinan anak itu menjadi tinggi. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan kehidupan yang ada saat ini? Itu sebabnya misalnya kita mengenal ada yang disebut kaidah fikih dan maqasid syariah. Maqasid syariah hifdzun nafs, hifdzud din, hifdzul aqal itu sejatinya bisa diturunkan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa melindungi kehidupan perempuan, melindungi perempuan dari segala kerusakan di muka bumi itu bagian dari perintah agama yang tadi kita sebutkan di awal tentang pohon Islam tadi. Bahwa orang yang akidahnya kokoh, orang yang merasa takut kepada Allah, maka dia tidak akan melakukan kekerasan, pelecehan, atau mengawini perempuan di usia anak. Karena mereka akan takut nanti yaumul akhir, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kira-kira begitu dalam surat Yasin. Bahwa pada suatu masa nanti akan datang yang mulut itu tidak bisa bicara, dia terkunci, tapi seluruh anggota tubuhnya memberikan kesaksian. Nah, pada hari itulah kemudian kita dimintakan pertanggungjawaban. Apakah di dunia ini kita sudah menjadi akhlaknya itu memberikan ihsan kepada sesama? Jangan-jangan atas nama jual beli ayat misalnya begitu ya, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ayat tadi sebagaimana disampaikan oleh Kiai Pit di awal. Ini kiai yang sangat dicintai oleh santrinya gitu kan. Beliau ini juga dicintai oleh adik-adik kelasnya ini. Jadi penggemarnya sejak dulu emang keren karena pintar, cerdas gitu kan. Jadi
Nah, bagaimana gitu loh nanti Kiai Pit, kita semua itu di akhirat akan memberikan kesaksian bahwa kecintaan kita kepada sesama yaitu menolong, memberikan kemaslahatan, menjauhkan mereka dari kesengsaraan, mendidik, memberikan ilmu, kira-kira begitu. Itu yang seharusnya kaidah fikih dan maqasid syariah itu bisa jalan beriringan. Sehingga segala urusan itu bergantung dengan niat. Kulu amalin biniat. Niatnya itu apa sih? Misalnya begitu. Apakah pernikahan anak itu diniatkan untuk apa? Untuk menyakiti perempuan tentunya, misalnya begitu. Kemudoratan itu kan harus dihindari. Karena apa? Ketika perempuan menikah di usia anak itu tidak cocok kepada dirinya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan adat, budaya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang saya cintai, Kiai Pit yang saya hormati, tadi Kiai Pit di awal sudah menyinggung ya tentang perkawinan anak yang saat ini marak begitu. Lalu bagaimana sebenarnya situasi perempuan dalam isu perkawinan? Situasi perempuan dalam isu perkawinan itu dicatatkan dalam Al-Quran dan itu ada pokok bahasanya di dalam Al-Quran. Sebelum melakukan pernikahan, sejatinya ada proses peminangan. Ya. Dan dalam proses peminangan ini yang sering kali terlupakan dan terluput dari kita semua adalah keputusan itu bukan keputusan perempuan secara mandiri. Terkadang dalam peminangan, keputusan itu menjadi keputusan orang tua, menjadi keputusan kiai. Saya nggak tahu Kiai Pit pernah punya pengalaman nggak dimintakan pendapat, misalnya santrinya mau menikah, terus kiainya setuju, maka anaknya sesama santri menikah, misalnya begitu, tapi masih pada usia anak. Mudah-mudahan nggak punya pengalaman itu ya Kiai. Kalaupun punya pengalaman, saya yakin Kiai pasti akan menghentikan itu, misalnya begitu. Belum punya. Iya, mudah-mudahan Kiai ini apa namanya, saya yakin lah, ini kan Kiai yang dicintai sejuta umat ini pasti melakukan kemaslahatan. Nah, teman-teman, dalam hal peminangan tadi, terkadang perempuan itu tidak dianggap suaranya, tidak dimintakan pendapatnya. Sehingga dalam isu perminangan, perempuan itu minim sekali suaranya. Lalu bagaimana di zaman Nabi? Nah, di zaman Nabi ini sudah pernah kejadian bahwa keputusan akhir tentang pilihan peminangan itu ada pada perempuan, bukan pada ayahnya. Itu sebenarnya sudah terjadi pada kisahnya Khosa binti Khidam. Sebagaimana beliau ucapkan di hadapan Rasul ya, bahwa keputusan itu adalah keputusan perempuan. Jadi sekali lagi dalam hal peminangan itu adalah keputusan. Apalagi dalam hal perkawinan, akhwalus sasiyah tadi. Nah, dalam akhwalus sasiyah, perempuan tuh punya peran yang setara dengan laki-laki, punya posisi yang setara di sini, misalnya begitu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Al-Baqarah ayat 187. Jadi perempuan itu pakaian bagi suaminya dan suaminya itu pakaian bagi istrinya. Apa sih makna pakaian? Makna pakaian itu adalah menyembunyikan tubuh dari debu, dari kotor, dari rasa malu, segala macam. Jadi fungsinya pakaian itu adalah saling melindungi. Istri melindungi suami, suami melindungi istri. Ya. Kemudian dalam perkawinan ada kesehatan reproduksi yang diatur dalam Islam. Bagaimana ketika perempuan sedang hamil, wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini aniskurli. Jadi perempuan yang hamil itu dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Begitu ketika melahirkan juga demikian. Apalagi ketika menyapih anaknya dari persusuan. Lalu ada kewajiban ayah dan ibu yang sama dalam mendidik anak. Ini dalam surat Luqman ya, ini sudah dijelaskan. Nah, kemudian juga ketika perkawinan akhir dalam proses perceraian, mereka juga punya hak. Sebagai seorang perempuan dia punya hak. Hak atas apa? Sekurang-kurangnya hak atas nafkah, hak atas hadonah, pemeliharaan anak, hak atas mut'ah, pemberian suami kepada mantan istri, mantan suami kepada mantan istri, dan kemudian hak atas mahar yang terhutang. Jadi mahar yang terhutang itu wajib dilunasi ketika terjadi perceraian. Jadi dalam hal perceraian pun Islam mengangkat derajat perempuan dengan 4 hak tadi yang harus ditunaikan. Hadonah, nafkah, mut'ah, dan mahar. Ini yang seringkali terluputkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ini semua adalah tuntunan Islam yang sejatinya kalau kita menjalankan akidah, kita takut kepada Allah tadi, al-yauma nahtimu, bahwa suatu masa nanti kita akan memberikan tanggung-jawaban di hadapan Allah, lalu kita menjalankan semua syariat Allah itu yang batangnya sebuah pohon itu akan kokoh, menghasilkan daun, kemudian ihsan buahnya, maka kita akan tahu bahwa hak-hak ini sebenarnya sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan sangat jelas posisi perempuan dan laki-laki adalah setara. Pada kenyataannya, bagaimana hak-hak perempuan itu dalam hukum positif di Indonesia? Bagaimana hukum perempuan itu diakomodir oleh negara? Teman-teman, di Indonesia ada 2 kebijakan yang mengatur tentang isu perkawinan. Yang pertama adalah Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Itu mengatur tentang hulu, talak, rujuk ya dalam perkawinan. Kemudian tentang wasiat wajibah yang tentu saja ini berbeda dulu sebelum. Jadi sejarahnya gini teman-teman. Kompilasi hukum Islam ini lahir ketika dulu seluruh pengadilan agama di Indonesia sebelum tahun 91 itu punya kebijakan hukum yang berbeda-beda padahal kasusnya relatif sama. Misalnya proses perceraian. Yang satu memutus talak roj'i misalnya. Yang satu udah memutus talak bain sugro, misalnya begitu. Jadi padahal kasusnya sama. Nah, untuk melakukan kodifikasi hukum Islam supaya hukum itu tidak berbeda-beda pada kasus yang relatif sama, maka dibentuklah Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Jadi seluruh hakim di pengadilan agama ketika menangani kasus orang Islam, maka dia merujuk pada kebijakan undang-undang ini. Kebijakan hukum ini, kira-kira begitu. Jadi dulu kalau anak angkat itu nggak dapat warisan dari orang tuanya. Nah, kompilasi hukum Islam pada masa itu sudah sangat bagus karena mengatur wasiat wajibah. Jadi dikasih nih anak angkat misalnya begitu. Dulu kalau perempuan bercerai dengan suami dia nggak dapat apa-apa. Tapi kemudian kompilasi hukum Islam merubah tradisi itu. Jadi pada masanya kompilasi hukum Islam itu adalah sesuatu jawaban bagi kebukuan hukum di Indonesia. Tetapi pada masa sekarang tentu kompilasi hukum Islam ini harus dikaji lagi karena sudah tidak sesuai. Misalnya apa? Tentang usia perkawinan. Itu sebabnya usia perkawinan kemudian berubah. Kalau dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91, perkawinan perempuan itu 16 tahun boleh. Nah, sejak perubahan Undang-Undang Perkawinan, tahun 2019, perkawinan itu minimal usia 19 tahun. Jadi sudah tidak boleh lagi usia 16 tahun. Begitu. Jadi, pada satu titik, perkawinan di Indonesia itu mengalami perubahan yang signifikan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tahun 91, nomor 1 tahun 91. Akan tetapi, 2 kebijakan itu ketika diterapkan pada saat hari ini itu sudah tidak relevan lagi. Kenapa tidak relevan? Karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya tadi tentang usia perkawinan. Nah, marilah teman-teman sekarang kita lihat bagaimana dampak perkawinan anak pada perempuan. Sebagaimana kita tahu ya, Jawa Timur itu mengalami peningkatan perkawinan anak ketika masa COVID. Jadi masa-masa pandemi sekarang ini perkawinan di Jawa Timur itu meningkat tajam. Padahal di tingkat dunia Indonesia itu sangat memperhatinkan teman-teman. Kenapa memprihatinkan? Karena Indonesia itu adalah negara ke-7 di seluruh dunia tentang angka perkawinan anak. Bayangin. Jadi kalau di negara seluruh dunia ini ada berapa negara nih? Ada 194 ya, kalau nggak salah ya, negara seluruh dunia yang dicatatkan dalam PBB, yang masuk dalam keanggotaan PBB, katakanlah 194 begitu. Indonesia itu urutan ke-7 perkawinan anaknya, bayangin. Dan urutan kedua angka perkawinan anak di negara-negara ASEAN. Jadi kalau negara ASEAN itu ada 10 negara ASEAN, ada Myanmar, Laos, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina gitu kan. Nah, Indonesia ini urutan kedua angka perkawinan anaknya. Jadi situasi ini sangat memprihatinkan.
Kenapa sangat memprihatinkan? Karena teman-teman, situasi perkawinan anak itu menyumbang ya, jadi dari satu dari 4 anak perempuan itu ternyata menikah sebelum usia 18 tahun. Sehingga mereka itu kalau dirata-ratakan jumlahnya itu sehari itu ada 375 perkawinan anak di seluruh dunia. Dan 1,8% perempuan menikah sebelum usia 15 tahun. Anak perempuan itu dalam situasi pengeluarannya rendah secara ekonomi, kemudian dia berpeluang karena secara ekonomi dia miskin, maka dia berpeluang menikah sebelum usia 18 tahun. Dan perkawinan anak itu disumbang paling tinggi kejadiannya itu adalah di pedesaan. Dan anak perempuan itu berpeluang 3 kali lebih rendah untuk menikah di usia 18 tahun dan kemudian dia menjadi perempuan kepala keluarga tanpa pendidikan yang signifikan, tanpa keahlian, tanpa kemampuan mencari nafkah sebagaimana dibutuhkan dalam angkatan kerja. Sehingga kalau kita lihat angkatan kerja Indonesia, maka perempuan itu pada level bukan pengambil keputusan dalam sebuah perusahaan. Karena apa? Karena dampak dari pendidikan yang tidak tinggi dan itu disumbang dengan angka perkawinan anak yang tinggi. Teman-teman yang saya cintai, Pak Kiai yang saya hormati juga, perkawinan anak kalau kita lihat ininya ya teman-teman grafiknya yang ada di depan kita, angka kematian ibu itu meningkat. Dan angka kematian ibu di Indonesia itu tinggi sekali. Dalam 100 kelahiran hidup, 100.000 kelahiran hidup, perempuan yang meninggal itu mencapai 365 kematian. Jadi dari 100.000 kelahiran hidup, ya, ada 365 perempuan meninggal akibat kehamilan tadi. Dan itu rata-rata disumbang 46,7%-nya disumbang pada usia perkawinan di bawah anak. Jadi usia anak. Kenapa di usia anak beresiko? Karena kehamilan remaja itu menjadi 4,5 ya, persen itu terjadi menyebabkan kehamilan yang beresiko. Preeklamsia itu adalah penyumbang kematian ibu tertinggi. Karena 2 sampai 5 kali itu berpeluang terjadi kepada perkawinan anak. Ada kerusakan pada otak dan janin. Ada partus macet, jadi proses bayi tidak berkembang dengan baik. Ada persoalan kepala janin itu tidak masuk ke dalam pinggul dan lain sebagainya. Kemudian ada kontraksi rahim yang tidak normal ya. Kemudian ada potensi kelahiran prematur, ada potensi kelahiran bayi itu di bawah 2,5 kg. Jadi bayinya itu kecil gitu kan. Jadi kayak bayi yang enggak tumbuh gitu. Kemudian juga resiko kematian saat melahirkan itu bisa 2 kali lebih besar karena usianya adalah usia anak. Pernikahan anak itu menyumbang 2 sampai 8 kali lebih besar terhadap penyakit menular seksual. Jadi memang perkawinan anak itu berdampak luar biasa kepada perempuan. Itu sebabnya perkawinan anak memang harus disudahi, memang harus dihentikan. Kenapa harus dihentikan? Karena banyak faktor. Jadi orang bisa berhenti sekolah, dia bisa tidak bisa mengakses pendidikan, tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan yang baik dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dari data ketenagakerjaan ya teman-teman di hadapan kita, perempuan yang menikah sebelum 18 tahun itu hampir 2 kali lebih banyak, ya, lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dan kemudian mereka dalam pekerjaan pertanian itu memasuki 33,2% bagi usia di bawah 18 tahun. Jadi semakin rendah usia perkawinan, maka semakin tinggi potensi bekerja unskilled. Jadi potensi pekerjaan yang pekerjaan kasar atau pekerjaan buruh itu potensi dapat terjadi kepada perempuan.
Nah, kalau sudah begini, lalu bagaimana sih sebenarnya tentang ayat perkawinan tadi? Jadi Pak Kiai tadi sudah menyinggung di awal. Jadi benar teman-teman, kalau dalam Islam sendiri, walaupun sunnah Nabi ya, hadis Nabi itu tidak secara detail menyebut usia perkawinan yang benar itu, yang pantas itu di usia berapa, memang tidak ada ayatnya sama sekali menyebutkan itu. Tetapi kalau kita lihat dalam sejarahnya, Aisyah menikah dengan Nabi itu di usia 18 tahun. Dan Nabi itu tidak pernah satu kali pun menikah dengan perempuan di usia di bawah 18 tahun. Jadi sekurang-kurangnya, jadi ini kalau misalnya kita lihat dari sejarah gitu kan, dari menghitung usia, kira-kira Aisyah itu menikah antara usia 18 atau usia 19 tahun dengan Nabi di masa itu. Jadi bukan menikah di usia 6 tahun atau di usia 9 tahun. Kalau dilihat dari sejarah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam sejarah Nabi menolak model perkawinan yang memaksakan perempuan. Sebagaimana yang tadi sudah saya uraikan di awal, bahwa kesaksian, persetujuan perempuan itu menjadi sesuatu yang didengarkan oleh Nabi dan itu menjadi pokok dalam dalam sebuah perkawinan yang katakanlah itu diridhoi, kira-kira begitu. Dan kemudian yang ketiga, dalam setiap perkawinan Nabi selalu mengingatkan kepada kita semua agar selalu dicatatkan, dihadiri oleh saksi. Supaya apa? Supaya hak-hak perempuan itu benar-benar terlindungi, supaya hak-hak perempuan itu tidak tercerabut dari akarnya. Ya kan? Hak atas nama kalau punya anak nanti, hak atas agama bagi anaknya, hak atas pendidikan yang layak bagi anaknya, termasuk juga hak perempuan untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang baik. Dan yang terakhir, dalam isu perkawinan sebagaimana yang sudah disampaikan, diajarkan oleh Nabi, kita juga tahu bagaimana sejarah perkawinan Nabi dengan Bunda Khadijah. Beliau adalah orang yang sangat romantis, kemudian beliau juga saling membantu, ta'awunnya terjadi suami istri, kemudian juga Nabi juga mengasuh anak-anaknya, Nabi menjahit terompahnya, Nabi ikut menumbuk gandum dan lain sebagainya. Ini adalah model-model perkawinan yang sebenarnya dicontohkan oleh Nabi, bahwa sejak awal itu sudah harus ada persetujuan perempuan, bahwa sejak awal tidak boleh ada paksaan, sebagaimana kita tahu ya hukum pernikahan itu awalnya adalah mubah, artinya dia tidak boleh ada paksaan, dia harus ada keridhaan, ada antarodin di antara pasangan calon gitu kan, tidak boleh ada paksaan. Bahkan pernikahan yang diniatkan untuk menyakiti pasangan sudah haram hukumnya, kira-kira begitu. Ini adalah sebagai pemantik diskusi, teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Firda ya sebagai moderator. Monggo kita bisa diskusi. Billahi fasabil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Yulianti Mutmainnah. Sangat luar biasa tadi ya apa yang sudah Ibu Yulianti sampaikan kepada kita semua. Apalagi di usia-usia sekarang dikatakan kita ini mungkin berada pada status siap nikah ya mungkin. Nah jadi sangat memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Baik, karena sebelumnya tadi saya belum memperkenalkan profil Ibu Yulianti, jadi saya mohon izin Ibu untuk memperkenalkan profil antum. Nah, jadi Ibu Yulianti Mutmainnah MA, beliau adalah Ketua Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan atau biasa disingkat PSIP ITB AD Jakarta. Nah, beliau juga alumni Pondok Pesantren Darun Najah Ulu Jami Jakarta Selatan, kemudian Man Model Lampung. Beliau juga merupakan lulusan terbaik se-UIN, termuda, tercepat, dan terbaik. Nah, beliau lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kemudian tesis beliau juga dinobatkan sebagai tesis terbaik di
Jurusan Hubungan Internasional dan Diplomasi Universitas Pramadina. Masya Allah, keren sekali ya. Oke, baik, selanjutnya kita langsung saja menuju ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman langsung saja dipersilahkan pada sesi pertama ini 3 orang penanya. Baik. Halo Mbak Firda. Iya, Ibu. Oke. Oke. Ya, dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Yang mau nanya langsung itu aja, di unmute itunya, terus langsung nanya. Oke. Siapa yang nanya? Ustadzah Megadina mungkin dipersilahkan untuk bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melihat perkembangan dunia penafsiran, ada salah satu term penting yang saya baca, yakni tentang tafsir mubadalah. Di situ dirumuskan oleh salah satu muridnya Kiai Haji Husain Muhammad. Nah, di buku itu dijelaskan bahwasannya kenapa terjadi pelecehan seksual atau kekerasan terhadap perempuan di marginalkan karena teks-teks Al-Quran tidak menyapa perempuan. Nah, di situ beliau menghadirkan tafsir yang namanya tafsir mubadalah. Nah, menurut saya, jadi tafsir itu misalnya ada sebuah ayat yang hanya menyinggung tentang perempuan, tapi sebenarnya ayat itu tidak hanya menyinggung tentang perempuan, melainkan juga laki-laki. Nah, bagaimana menurut Bu Yuli, apakah tidak terlalu memaksakan menghadirkan tafsir itu agar terjadi equality antara laki-laki dan perempuan? Ya, makasih Ustazah. Ini langsung dijawab Mbak Firda. Baik, Ibu Yuli. Jadi langsung saja kami persilakan Ibu untuk menjawab masing-masing, mungkin satu pertanyaan bisa langsung diberikan jawaban. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Firda. Jadi Ustazah, ini pertanyaannya baik sekali. Kalau misalnya situasinya seperti itu dalam tafsir dalam buku Mubadalah, ini karangan yang ditulis oleh Kiai Fakihuddin Abdul Qadir ya. Apakah tidak dipaksakan? Sebelum saya menjawab itu, saya ingin bertanya, apakah Al-Quran itu sendiri menyapa perempuan atau tidak? Kira-kira begitu. Bagaimana menurut Ustazah dan teman-teman? Apakah Al-Quran itu menyapa perempuan atau tidak? Menyapa Ustazah. Ada beberapa ayat. Ada beberapa ayat yang menyapa. Misalnya secara apa tuh? eksplisit yang menyebut tentang perempuan. Iya. Misalnya gimana?
Ya, monggo. Kan ini kita apa sih namanya diskusi gitu. Jadi nggak apa-apa, kita saling berdialog aja. Gimana Ustazah atau teman-teman? Bagaimana? Ustazah, Ustadz dan Ustazah. Monggo, gimana? Jadi saya masuk sejauh ini ketika saya membaca minimal terjemahannya Al-Quran, di situ saya menemukan beberapa ayat yang menyinggung secara eksplisit tentang perempuan. Dan beberapa hadis juga secara eksplisit menyebut tentang perempuan, kayak misalnya sahabat Nabi yang mengadu bahwasanya kenapa kok Al-Quran itu kebanyakan ayatnya tidak menyinggung perempuan, terus turun beberapa ayat yang memberikan kayak legitimasi bahwasannya ini loh, bahwasannya Allah juga menyebut perempuan gitu, Ustazah, sejauh yang saya tahu. Iya. Iya. Kalau yang lain bagaimana? Teman-teman yang lain? Atau misalnya begini, saya ingin memulai diskusi kita dengan apakah selama ini gitu, adakah perempuan yang menggugat Nabi gitu tentang kok kita nggak disebut nih namanya dalam Al-Quran, kok laki-laki doang gitu. Kira-kira pernah nggak Ustadz dan Ustazah, teman-teman mendengar ada sejarah yang mengisahkan ada seorang sahabat perempuan yang menggugat Nabi tentang hal itu misalnya? Bagaimana? Apakah selama ini kalau kita lihat dari bukunya Kiai Fakih misalnya begitu, kenapa beliau menulis itu? Karena salah satu alasannya adalah kita perlu membaca Al-Quran itu tidak secara tidak secara bahwa kalau misalnya disebut hanya laki-laki saja kemudian perempuan tidak disebut, atau yang disebut perempuan saja tetapi tidak laki-laki gitu kan. Jadi harus ada kesalingan. Mubadalah ini kan maksudnya adalah kesalingan. Apakah ayat Al-Quran itu spesifik hanya untuk isu perempuan saja atau dia berlaku umum perempuan dan laki-laki misalnya begitu? Dan apakah dalam sejarah perempuan itu diam ketika dia tidak disebut dalam Al-Quran atau dia protes kepada Nabi? Kira-kira begitu. Ada yang mau ngasih tanggapan lagi? Ya, kalau belum ada yang mau memberikan tanggapan lagi, saya ingin mengingatkan kita semua sejarah sahabat Nabi yang bernama Asma binti Umais. Beliau adalah istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Asma ini pernah datang, jadi Asma binti Umais radhiyallahu anha, istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Beliau ini pernah datang kepada Rasul dan bertanya secara khusus. Beliau bertanya, adakah ayat Al-Quran yang turun untuk menyebut dan mengapresiasi kami para perempuan? Jadi pernah datang nih si Asma ini kepada Rasul. Kira-kira nanyanya, Rasul ada nggak sih ayat Al-Quran itu yang benar-benar mengapresiasi perempuan? Kok kayaknya yang diapresiasi laki-laki terus, kira-kira begitu. Jadi berdialog, menggugat kepada Nabi. Selain Asma, ada Ummi Ammaroh radhiyallahu anhu atau yang dikenal dengan Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Yang tadi pernah saya singgung kisahnya ya dalam perang Uhud. Itu juga pernah datang kepada Rasul dan bertanya, ya Rasul, kenapa sih kiprah kami, kiprah perempuan itu tidak diapresiasi oleh Al-Quran sebagaimana laki-laki? Atau mereka itu juga bertanya dalam riwayat hadis yang lain, bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu hanya menyebut mukmin laki-laki dan tidak menyebut mukmin perempuan? Nah, gugatan mereka itulah yang kemudian menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat asbabun nuzul dalam surat Ali Imran ayat 195, Al-Ahzab ayat 35, An-Nisa ayat 124, An-Nahl ayat 97, dan Al-Mu'min ayat 40.
Jadi perempuan sejak dulu itu sudah kritis di hadapan Nabi. Mereka menggugat, kenapa yang diapresiasi hanya laki-laki? Kemudian ayat-ayat tadi, Ali Imran ayat 195, Al-Ahzab ayat 35, An-Nisa ayat 124, An-Nahl ayat 97, Al-Mu'min ayat 40, secara khusus menyebut mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, itu adalah bagian dari gugatan perempuan. Kenapa kemudian Allah langsung merespon situasi itu? Karena pada saat itu Allah juga mencintai perempuan. Dan ketika Allah mencintai perempuan, Allah menjawab semua pertanyaan perempuan. Nah, kejadiannya kalau zaman dulu ketika Nabi ada, perempuan bertanya kepada Nabi, Nabi langsung menjawab. Allah langsung menjawab melalui ayat Al-Qur'an yang diturunkan. Tetapi pada masa sekarang, ketika perempuan mendapatkan pelecehan, mendapatkan kekerasan, kita nggak bisa tanya kepada Nabi. Nabinya sudah nggak ada. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan kajian terhadap ayat Al-Quran, apakah benar Al-Quran itu melakukan diskriminasi kepada perempuan atau cara membaca kita sebagai mukminin dan mukminat itu yang keliru. Seolah-olah perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki misalnya begitu. Perempuan itu bukan manusia utuh, dianggapnya lemah, dianggapnya hanya konco wingking misalnya dalam bahasa Jawa. Itu yang kemudian coba dianalisa oleh buku Mubadalah tadi. Contohnya begini. Ketika ayat mengatakan fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba misalnya. Ini kan jelas banget nih, buku Mubadalah itu mengatakan ayat ini bukan sedang berbicara memerintahkan kepada laki-laki untuk menikah 2, 3 atau 4, bukan. Karena yang pertama waw di situ adalah waw atof. Jadi waw yang bermakna atau gitu, pembatasan, bukan waw ziyadah, bukan waw yang ditambahkan. Dan yang kedua, penafsirannya yang benar adalah nikahilah perempuan yang perempuan itu suka kepada kamu, bukan menikahkan perempuan yang kamu sukai. Itu dalam tafsirnya, dalam buku Mubadalah. Jadi Mubadalah itu melakukan kajian tafsir ulang terhadap kesalahan membaca. Kira-kira begitu. Atau kesalahan melakukan tafsiran terhadap ilmu nahwu dan sorof. Kira-kira begitu. Kalau teman-teman melakukan kajian terhadap tafsir terjemahan Al-Quran sejak tahun 1990, 1980, 2000, jadi 1980, 1990, tahun 2000, maka tafsir Al-Quran itu kemudian berbeda maknanya. Maknanya itu berbeda-beda. Dan artinya itu berbeda. Saya melakukan kajian itu. Dan itu kelihatan. Artinya terjemahan Al-Quran yang sudah dilakukan oleh Indonesia itu mengalami perubahan setiap tahunnya. Dan tentu saja perubahan atau pentafsiran itu tentu sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, politik, sosial, budaya. Itu sebabnya kita tidak bisa menerima, kira-kira menerima bulat-bulat tanpa melakukan multidisiplin ilmu. Multidisiplin ilmu maksudnya bagaimana? Multidisiplin ilmu yang dibilang oleh Prof. Amin Abdullah misalnya, ketika kita membaca Al-Quran, ketika membaca tafsir, maka perspektif kita itu juga harus dibarengi dengan ilmu sosiologi, harus dibarengi dengan ilmu filsafat ilmu, sehingga kita bisa membaca dengan nilai-nilai adil, dengan nilai-nilai maslahat, dengan nilai-nilai sakinah, dengan nilai-nilai mawaddah, dengan ilmu kekinian misalnya begitu. Kalau kita tidak membaca tafsir atau mempelajari Al-Quran dengan multidisiplin ilmu, maka yang muncul adalah Aisyah itu menikah usia 6 tahun. Aisyah itu menikah usia 9 tahun. Tetapi kalau kita membaca dengan disiplin ilmu yang beragam, maka kita mengetahui bahwa Aisyah itu ternyata menikah di usia 19 tahun, kemudian bukan di usia anak, dan bahwa pernikahan anak itu tidak pernah cocok dalam kehidupan seorang perempuan. Karena nyatanya perkawinan anak itu menyumbang semua bentuk kemudorotan pada perempuan.
Kira-kira begitu. Itu yang sedang ingin dituliskan dalam buku Mubadalah tadi, bahwa ketika kita membaca satu ayat, kita harus juga menyambungkan dengan ayat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membaca ayat, maka kita juga mengkontekskan dengan isu yang lain. Misalnya gini, apakah benar perempuan dari tulang rusuk laki-laki? Tidak. Kan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengatakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, kan nggak ada. Min nafsil wahid, semuanya kan begitu. Diciptakan dari nafs yang sama, diciptakan dari nutfah dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama diciptakan dari tanah. Jadi Adam diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari tanah. Lalu muncul tafsiran-penafsiran yang beraneka ragam. Nah, itu sebabnya ketika kita membaca Al-Quran bahwa laki-laki diciptakan dari tanah, maka pada saat yang sama perempuan juga diciptakan dari tanah. Kalau laki-laki itu misalnya diwajibkan berpuasa, maka pada saat yang sama perempuan diwajibkan berpuasa. Kalau perempuan itu diminta untuk berbakti kepada orang tua, maka pada saat yang sama laki-laki berbakti kepada orang tua. Kalau perempuan itu diminta berbakti kepada suami, maka pada saat yang sama suami juga harus berbakti kepada istri. Jadi kesalingan itu, maksudnya itu di situ. Bahwa Nabi itu juga menumbuh gandum, Nabi itu juga mengasuh anak, Nabi juga ikut menjahit terompahnya sendiri. Ini adalah contoh bahwa Al-Quran maupun sunnah Nabi itu mengajarkan ada relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki. Kira-kira begitu, Ustazah. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Yuli. Bagi teman-teman sekalian, apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan terkait dengan pertanyaan Ustazah Mega tadi? Atau dengan Ustazah Mega sendiri? Apakah ada tanggapan lain? Oh, sudah cukup. Ya, terima kasih banyak. Ya, kemudian kita menuju ke pertanyaan kedua. Dipersilakan bagi penanya kedua untuk bertanya. Saya ingin bertanya. Yang di sampingnya di mute dulu atau jangan berdekatan. Saya ingin bertanya, bagaimana Pak Ustadzah ini dalam menanggapi tentang isu tentang sekarang pada zaman sekarang ini pada pernikahan dini dikarenakan untuk menanggulangi tingkat perzinahan yang semakin meningkat. Nah, lalu bagaimana dan lalu bagaimana solusi yang terbaik? Terima kasih. Ya, halo Ustazah Nurul. Ya. Saya di sini ingin bertanya. Sekarang ada isu tentang banyak pernikahan dini dikarenakan untuk menanggulangi perzinahan yang semakin meningkat. Nah, lalu bagaimana tanggapan hal tersebut dari Saudara Yudi? Lalu bagaimana solusi terbaik dari hal itu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah Nurul. Pertanyaannya bagus ya, sama seperti yang pertama tadi pertanyaannya juga bagus. Memang yang sering kita dengar itu kan la taqrabu zinah ya, jangan mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh. Jadi berkhalwat itu memang nggak boleh karena itu mendekati atau dekat terhadap perbuatan zina. Jadi mendekati saja nggak boleh, kira-kira begitu. Apalagi melakukan. Terus kemudian muncul nih rame di sosial media. Saya satu grup dengan Kapit, nggak tahu Kapit pernah ini nggak memperhatikan nggak ada yang kirim di grup gitu kan, atau di grup yang
Yang mana ya saya lupa. Ya sudah, supaya terhindar dari perbuatan zina maka nikah saja di usia muda. Apakah ini tepat? Tidak. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingat yang hadis Nabi ya masyarus sabab ya, bahwa ada pemuda, Nabi berpesan, ketika kamu masih muda ya, maka cara menundukkan hawa nafsu itu adalah dengan berpuasa. Kenapa harus dengan berpuasa? Karena dengan berpuasa itu mendekatkan diri kepada Allah, kemudian juga beribadah ya, kan harapannya kan ketika orang berpuasa itu kemudian dia beribadah kepada Allah, kemudian dia dekat kepada Allah dan dia menjalankan perintah Allah, dan yang terpenting adalah ketika orang berpuasa itu dia menahan diri dari segala perbuatan. Nah teman-teman, sayangnya tidak banyak orang menyadari bahwa ya persoalan perempuan dan laki-laki itu sebenarnya tidak sederhana. Banyak orang tidak memahami misalnya perempuan dan laki-laki itu punya reproduksi yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia punya alat-alat reproduksi yang berbeda. Nah, saya ingin menunjukkan kepada kita, saya izin share screen ya. Sebentar. Nah, begini. Sebentar. Saya mulai dari ayatnya dulu. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan ya? Kelihatan nggak Mbak Firda? Kelihatan ya? Ini dalam surat An-Nur ayat 30 ya. Ini kan dikatakan bahwa laki-laki itu harus menundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghuduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah wahai Rasul kepada kaum laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dari melihat hal-hal yang tidak halal bagi mereka seperti perempuan dan aurat. Dan hendaknya mereka memelihara kemaluan mereka agar tidak terjatuh dalam perkara yang haram dan tidak menyingkapnya. Jadi jelas sekali ini disebutkan zalika azkalakum, supaya mereka itu menjaga kan ya. Innallaha khabirum bima yasnaun. Menahan pandangan dari perkara yang haram tadi itu sebagai sebuah kesucian bagi mereka di sisi Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah mengetahui apa yang mereka perbuat, tidak ada satupun dari yang disembunyikannya, dan Dia Maha memberi balasan dari hal tersebut. Jadi laki-laki itu diminta untuk menundukkan pandangan. Kira-kira begitu dalam surat An-Nur ayat 30 ini. Dari apa? Dari pandangan yang menjerumuskan dari perbuatan zina dan dosa. Kullil mu'minina yaghuduna min absarihim. Jelas banget ya, ini kembalinya kepada laki-laki, kaum laki-laki. Bukan huna, tapi him. Kan jelas nih kalimatnya. Nah, kemudian kenapa ini harus diperintahkan kepada laki-laki? Karena memang sejak zaman bahala ya, sejak zaman dulu, laki-laki ini nggak bisa menahan pandangan, tidak bisa menahan syahwatnya, kira-kira begitu. Teman-teman kalau ingat pembunuhan pertama di muka bumi yang terjadi antara Habil dan anaknya Adam, Habil dan Habil ya. Habil dan Habil kan, benar kan? Ini saya di depan Mbak Firda jadi grogi nih. Lah itu karena apa? Karena dia menolak menikah dengan perempuan yang nggak cantik kan, ya kan? Kemudian terjadi pembunuhan. Jadi laki-laki itu nggak bisa menahan. Jadi kalau dibilang laki-laki itu akalnya 99 nafsunya 1, perempuan nafsunya 99 akalnya 1, itu salah itu sebenarnya. Orang kejadiannya bukan begitu, laki-laki itu yang nafsunya 9 akalnya 1. Kayak Ipit minta maaf ya. Ini kan sejarahnya begitu. Pembunuhan pertama di muka bumi terjadi karena apa? Karena laki-laki tidak bisa menahan pandangannya dari melihat perempuan yang cantik. Dan dalam surat An-Nur ayat 30 yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan itu laki-laki. Ya, perintah menundukkan pandangan itu laki-laki. An-Nur ayat 30. Baru kemudian dalam An-Nur ayat 31 perintah menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Jadi ayatnya ini yang dibilang sama mubadalah tadi
Bacanya itu berurutan, jangan sepotong-sepotong. Jadi dalam surat An-Nur laki-laki yang diminta menundukkan pandangan, dalam surat An-Nur ayat 31 perempuan laki-laki dan perempuan, laki-laki dulu yang disebut, laki-laki dan perempuan itu diminta untuk menutup aurat. Nah, saya ingin menunjukkan PPT yang lain. Saya mohon izin share screen. Reproduksi perempuan dan laki-laki itu berbeda. Itu sebabnya jangan pernah menikah di usia anak. Ini saya kalau ngebacain ini apa? Salah. Mana tadi? Nih. Sebentar ya. Kak Anjani ada di mana Kak Anjani? Turun ke bawah dulu. Ya, soalnya ada anak. Oke. Teman-teman, saya nggak akan membaca detail ya, tapi saya berharap teman-teman Ustadz dan Ustazah yang saya hormati, takzim saya kepada Ustadz dan Ustazah, dalam layar yang saya tampilkan ini nyata betul reproduksi perempuan dan laki-laki. Jadi mohon dilihat laki-laki dan perempuan. Perempuan itu reproduksinya berbekas. Ya, kita sudah ini kan kita sudah belajar ini ya, belajar apa tuh namanya? Fikih ibadah ya, tentang sholat, tentang taharah, tentang mimpi basah, tentang haid misalnya begitu. Jadi kita sudah tahu semua. Perempuan itu punya vagina, dia punya rahim, dia punya payudara, dia punya kelenjar mamai. Ketika dia menstruasi itu berbekas teman-teman, ustadz dan ustazah yang saya hormati. Kenapa? Karena ada pembalut. Jadi reproduksinya berbekas. Kalau perempuan itu, yang ini nggak perlu saya baca ya. Ini agak riskan nih. Yang warna merah ini saya nggak perlu baca ya. Saya nggak perlu baca. Ketika melahirkan itu berbekas. Butuh waktu 1-2 hari. Pertanyaannya, ada nggak orang menikah, diam-diam ya saya mau melahirkan, diam-diam ya saya mau melahirin, jangan bilang siapa-siapa. Nggak bisa. Kenapa? Karena rasa sakit ketika melahirkan itu nggak bisa, nggak kayak kita lagi makan pedas, cabai misalnya, itu bisa nggak ada suara. Tapi kalau orang melahirkan itu nggak bisa, nggak ada suara. Kira-kira begitu. Jadi berbekas. Dan dalam tubuhnya itu meninggalkan bekas ketika perempuan melahirkan. Apalagi yang sesar. Yang punya pengalaman sesar itu berbekas bertahun-tahun tidak akan hilang itu bekas jahitannya. Lalu ketika hamil, perempuan itu berbekas. Nggak mungkin nih kita mau kuliah, bayi taruh dulu ya, keluar nih dari perut saya, nanti kalau saya udah selesai kuliah masuk lagi ya dalam perut ya. Pulang dari pesantren masuk lagi dalam, nggak bisa. Itu akan dibawa selama 9 bulan. Dan ketika menyusui itu juga berbekas. Jadi reproduksinya perempuan itu berbekas. Berbeda dengan reproduksinya laki-laki. Laki-laki reproduksinya pipis 2 menit, berbekasnya enggak, malah enak. Kalau enggak dikeluarin itu malah sakit pipisnya, kira-kira begitu. Mimpi basah, berbekas enggak? Enggak. Enak buat laki-laki, reproduksi laki-laki. Kemudian ini, ya, ini saya nggak perlu bacakan. Kemudian ketika dia memproduksi, berbekas enggak? Enggak kelihatan, enggak ada yang tahu. Jadi buat laki-laki pertama tidak berbekas, dan yang kedua happy. Buat laki-laki itu reproduksinya semua happy. Sudah tidak berbekas, happy, bahagia. Tabasum. Tabasum bener kan artinya tersenyum kan? Tabasum gitu. Jadi bahagia. Beda dengan reproduksi perempuan, pertama sudah berbekas, butuh waktu yang lama, sudah berbekas, butuh waktu yang lama. Kemudian yang kedua, bisa jadi sakit. Bisa jadi tidak bahagia, bisa jadi tidak happy. Itu sebabnya gambarnya bagi perempuan, dia bisa sedih, dia juga bisa bahagia. Beda dengan laki-laki yang semuanya bahagia. Itu sebabnya pernikahan buat perempuan, apalagi pernikahan anak, tentu tidak maslahat. Karena pasti menderita. Berbeda dengan laki-laki yang sudah pasti tidak menderita, dan yang kedua bahagia. Jadi buat laki-laki nih yang warna merah nih, itu pasti bahagia. Buat perempuan belum tentu bahagia. Dan dampaknya ketika sudah melakukan yang warna merah ini ya, yang saya bold warna merah ini, itu dia dampaknya panjang. Dan sekali lagi reproduksi perempuan itu lebih panjang, lebih lama, dan berbekas. Berbeda dengan reproduksi laki-laki yang sebentar tidak berbekas dan pasti menikmati. Jadi kenapa
kenapa perkawinan bagi anak itu kita tentang, kita harus musnahkan? Karena berdampak panjang pada perempuan yang tadi saya sebutkan di awal presentasi saya, menyebabkan angka kematian ibu, menyebabkan kanker rahim, menyebabkan kanker serviks, ya, kemudian juga menyebabkan potensi anaknya itu lahir prematur, potensi kematian bagi ibunya sendiri, dan potensi-potensi lainnya. Jadi memang reproduksi perempuan dan laki-laki berbeda, karena perbedaan itulah maka Islam sudah menggarisbawahi bahwa wahnan ala wahnin wa fisoluhu. Nah ini wahnan ala wahninnya ini yang harusnya menjadi peringatan bagi kita semua bahwa reproduksi perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Nah kemudian kalau misalnya sudah berbeda kayak gitu, apakah solusi yang tepat? Nah solusi yang tepat supaya tidak terjadi perzinahan, maka jangan kholwat, jangan berdua-duaan. Karena kalau sudah berdua-duaan itu pasti ada yang ketiga. Itu kayak apa sih namanya? Saya pernah baca novel. Kalau sudah pegangan jari, nanti pengen pegangan tangan. Kalau sudah pegangan tangan, nanti pengen pegangan pergelangan tangan. Kalau sudah pergelangan tangan, pengen pegang pundak. Terus nanti meningkat itu gradasinya. Itu yang kemudian menjadi penyebab dari kekerasan seksual, penyebab dari kekerasan dalam pacaran, seperti itu. Jadi yang perempuannya tidak mau, yang laki-lakinya mau, karena tadi tidak bisa menundukkan pandangan, tidak bisa menjaga hawa nafsu, misalnya begitu. Karena reproduksinya berbeda, perempuan reproduksinya di dalam, laki-laki reproduksinya di luar. Jadi kalau perempuan kena penyakit itu relatif tidak ketahuan, karena reproduksinya di dalam. Kalau laki-laki kan reproduksinya di luar, alat reproduksinya kelihatan. Jadi kalau dia ada penyakit, dia langsung bisa kelihatan. Kalau perempuan itu nggak bisa kelihatan. Yang bisa kelihatan hanya ciri-ciri, misalnya keputihan. Itu kemudian warnanya menjadi coklat. Bukan coklat kayak mau head ya, bukan. Atau warnanya menjadi hijau. Berbaunya berbeda. Kalau reproduksi yang sehat, jadi keputihan yang apa namanya tidak punya dampak apapun, ya dia seperti apa sih namanya, ingus yang berlendir dan dia tidak berbau. Tapi kalau sudah warnanya sudah berubah, berbau, itu sudah potensi penyakit. Dan itu belum bisa diketahui tanpa pemeriksaan secara klinis di dalam tubuh perempuan. Jadi reproduksi perempuan itu lebih rentan, lebih panjang reproduksinya dibandingkan laki-laki. Itu sebabnya perkawinan anak tidak boleh. Lalu bagaimana supaya dia tidak menikah di usia anak? Ya harus aktif berorganisasi. Harus aktif berorganisasi. Jadi teman-teman ini di kampus sebagai mahasiswa, mahasiswi, sebagai mahasantri, ya memang harus aktif berorganisasi. Menulis. Saya tahu betul ini Revoluna, anaknya Kiai Pit, itu menulisnya bagus sekali. Sampai kemudian saya bilang sama Revoluna, kita nulis bareng yuk gitu kan. Bisa nggak dalam waktu seminggu menulis, melakukan wawancara? Saya bilang kisi-kisinya adalah ini, dan Revoluna bisa. Dan biasanya kalau orang-orang yang aktif, dia tidak punya waktu ya untuk memikirkan selain keaktifan di organisasi atau tentang dirinya. Jadi nggak punya waktu tuh untuk memikirkan laki-laki, untuk memikirkan perempuan, karena dia sudah sibuk dengan keduniaan dia sendiri, sudah sibuk nulis, sudah sibuk aktif berorganisasi dan lain sebagainya. Jadi supaya tidak menikah dini, maka aktif berorganisasi, aktif berkegiatan, dan pada saat yang sama jangan berkholwat atau yang berdua-duaan atau potensi kholwat dan lain sebagainya. Begitu Mbak Firda, saya kembalikan ke Mbak Firda. Saya kembalikan ke Mbak Firda. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuli. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin jika ada pertanyaan ketiga. Ya, langsung. Silakan. Ya, Ustazah. Oh iya, dipersilakan. Mendekat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya mau menanyakan perihal tentang psikis seorang suami dan istri ketika mereka sudah menjalin hubungan. Nah, pertanyaan saya itu seperti ini.
sifat laki-laki dan perempuan itu berbeda kan ya. Namun kita itu disatukan dalam ikatan pernikahan. Nah, sifat yang berbeda itu supaya kita bisa saling memahami. Artinya Allah itu memerintahkan kita untuk saling memahami dari perbedaan sifat tersebut. Namun bagaimana Ustadzah apabila tidak ada dari keduanya itu saling memahami? Bagaimana menurut antum Ustadzah? Karena tidak semua orang itu mampu memahami sifat pribadi masing-masing seperti Ustadzah. Terima kasih Ustadzah. Syukran. Oh ya, mohon maaf tadi masih di mute. Terima kasih Ustazah Aida Ayu Lestari ya yang bertanya ya. Evan Arya Ustadzah, nebeng ke Aida Lestari. Oh, maaf. Ya, terima kasih Ustazah atas pertanyaannya, baik sekali. Jadi kalau dalam kalau kita mau memulai sebuah pernikahan, tadi saya sudah singgung di awal, itu ada yang disebut sebagai peminangan ya, kemudian ada ta'aruf lah, kira-kira begitu kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kan peminangan, ada ta'aruf, ada perkenalan, kemudian ada hitbah, jadi ada lamaran. Sebelum melalui proses itu, yang kemudian ada agak kesalahpahaman di sini adalah biasanya kalau ta'aruf itu yang ditanya jangan-jangan gitu, ini dugaan saya, bisa jadi saya salah. Yang ditanya adalah hafalnya berapa juz, misalnya begitu. Ngajinya gimana gitu kan. Kemudian sholatnya gimana, sholatnya di masjid atau enggak, misalnya begitu. Bagus nggak pertanyaan itu? Ya bagus, boleh banget, bagus gitu. Itu kan kita sedang menanyakan tentang akidah, akhlak, ibadah seseorang yang akan menjadi teman kita dalam sebuah pernikahan nanti. Kan pernikahannya bukan sehari-hari, tapi sepanjang hayat misalnya begitu. Tetapi sebenarnya kita kan sedang tidak mencari merbot masjid. Kita sedang tidak mewawancarai calon merbot masjid gitu kan. Dia harus hafal Quran, dia harus ngajinya bagus gitu. Ya itu penting dalam sebuah pernikahan, tetapi itu bukan satu-satunya. Nah itu sebabnya dalam melakukan ta'aruf atau hitbah gitu kan, sebelum proses hitbah, yang penting ditanyakan adalah kalau saya nanti menikah dengan antum, saya masih boleh nggak ngajar di pesantren? Saya masih ada kemerdekaan nggak dengan santri-santri saya? Saya masih ada ruang nggak bagi saya untuk puasa Senin Kamis misalnya begitu? Masih ada ruang nggak sih buat saya buat aktif di organisasi? Ke Jakarta misalnya menghadiri sesuatu apa, menghadiri undangan dari PSIPP misalnya gitu kan, who knows kan gitu kan, kita kan ingin kerjasama jangka panjang gitu kan, siapa tahu kan saya akan bilang sama Kiai tolong kirimin dong ustazahnya misalnya 3 orang ikut pelatihan ini gitu. Mungkin nggak itu ditanyakan ketika dengan calon pasangan sebelum menikah misalnya dalam sebuah ta'aruf. Nah, ketika itu tidak ditanyakan, maka potensi itu pasti muncul. Kenapa? Karena seolah-olah ya dalam asumsi masyarakat kita, ketika istri menikah maka dia sudah menyerahkan seluruh jiwa, raga, waktu, harta benda kepada suaminya. Kira-kira begitu. Sehingga ada pengabdian, ada ketundukan, ada kepatuhan yang itu menjadi mutlak milik suami. Padahal taat itu hanya kepada Allah, bukan kepada suami. Justru kalau kita taat kepada suami, kemudian kita menjadi syirik. Karena kata Allah, taat itu hanya kepada Allah. Dan tidak boleh melakukan taat kepada selain Allah. Nah, taat yang di sini adalah taat yang seperti apa? Taat yang kemudian menghambakan seseorang, sehingga orang lain itu tidak bisa melakukan perbuatan secara merdeka. Jadi misalnya karena A dan B menikah. Lalu atas nama taat, seorang istri yang bernama B itu melakukan semua permintaan suaminya tanpa membantah, tanpa dialog, tanpa diskusi. Pokoknya semua ngikutin apa mau A. Sehingga B itu kemudian tidak merdeka dalam perkawinannya. Apakah perkawinan ini yang diinginkan oleh Islam? Tidak. Kan pernikahan itu diawali dengan antarodin. Ada keridoan antara perempuan dan laki-laki. Nah, itu sebabnya ketika ta'aruf, sejatinya yang pertama kali ditanyakan adalah ketika kita menikah, lalu sama-sama bekerja, bagaimana respon Anda? Bagaimana respon antum? Ketika kita punya anak, siapa yang akan mengasuh anak ketika saya sibuk?
ketika keuangan sedang tidak stabil, tidak sehat, apakah misalnya ketika saya bekerja dan saya punya penghasilan lebih tinggi gajinya daripada antum, antum akan merasa harga dirinya rendah atau hina atau lain sebagainya. Diskusi-diskusi awal inilah yang harusnya itu dibangun sejak masa ta'aruf. Jadi ketika hitbah itu sudah yakin bahwa oh iya benar, saya sudah klik sama dia. Karena dia bisa memantaskan hidupnya dengan saya, kira-kira begitu. Tanpa itu ya kita sulit. Saya izin share screen ya teman-teman. Nah ini muncul nggak di awal di layar, muncul ya? Ya, muncul. Nah, dalam masyarakat kita, ini diskusi saya awal-awal kuliah di UIN ini, mentornya Kiai Ipit nih. Ada perbedaan struktur biologis dan sosial. Kalau biologis itu yang dibawa sejak manusia lahir, tidak bisa dirubah sama sekali, itu adalah biologis. Tetapi ada konstruksi sosial yang kemudian membangun garis tebal dan berat, garis yang sangat tinggi gitu, kemudian membatasi perempuan dan laki-laki. Yang itu kemudian diajarkan secara sosial, turun-temurun, kemudian itu dianggap sebagai seolah-olah adalah kodrat, padahal bukan. Contohnya misalnya, kodratnya perempuan itu pemalu, kodratnya perempuan itu masak, kodratnya perempuan itu ngurus anak, kodratnya perempuan, ya kayak gitu-gitulah. Itu kan sebenarnya bukan kodrat. Itu adalah peran-peran sosial, peran-peran kultural yang sebenarnya bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Masak itu bisa perempuan dan laki-laki. Ngurus anak itu bisa perempuan dan laki-laki. Nabi itu menumbuh gandum loh. Menumbuh gandum itu kan bagian dari memasak. Jadi sebenarnya Nabi itu sudah mengajarkan kepada kita untuk memasak. Nabi itu pernah ketika sholat dia menggendong Hasan Husain itu di pundaknya. Lalu ketika beliau ruku dan sujud itu di Hasan Husain itu diletakkan. Ya, artinya Nabi itu sedang mengajarkan kepada kita tentang pengasuhan anak. Jadi kodratnya perempuan itu bukan cantik gitu kan? Ya cantik itu inilah bonus ya dari Allah. Karena kan ada yang ganteng juga gitu loh, itu bonus gitu. Kalau nggak dapat bonus ya mungkin pas lagi pembagian bonus datangnya terlambat misalnya begitu. Jadi baik hati, pemarah, egois itu sebenarnya bukan kodrat. Dia ada konstruksi budaya, konstruksi di masyarakat. Karena yang biologis itu hanya yang di sebelah kiri kita di layar, itu sebenarnya yang tidak bisa berubah, tetapi yang di sebelah kanan ini semuanya bisa berubah. Tetapi kemudian orang membuat garis tebal yang itu menyebabkan nanti dalam sebuah perkawinan dia tidak bisa menyeberang. Misalnya perempuan di rumah saja, tidak boleh beraktivitas. Padahal sebelum menikah menjadi ustazah yang aktif di pesantren. Kenapa setelah menikah kemudian dia tidak boleh aktif? Apakah Islam menghalangi perempuan itu aktif? Tentu tidak. Kan tadi ada Asyifa, ada Zainab, ada Nusaibah binti Ka'ab, ada Ummu Warokoh, ada Aisyah, ada Khadijah gitu kan, perempuan yang seluruh hartanya itu dipakai untuk berdakwah. Bayangkan, perempuan kaya raya, punya perniagaan luar biasa, dan dia bekerja. Dan itu adalah seorang perempuan. Kenapa kemudian sekarang direduksi kasusnya pada masa sekarang? Ya perempuan yang baik itu yang di rumah saja. Perempuan yang melawan kodrat dan di luar rumah misalnya. Itu kan ada reduksi yang luar biasa. Padahal dalam sejarah Islam tidak demikian. Nah teman-teman, ustadz dan ustazah yang saya hormati. Nah perbedaan tadi itu menyebabkan marginalisasi, proses peminggiran. Jadi udahlah, misalnya nggak usah jadi ketua organisasi lah, kan nanti juga bikin kopi juga misalnya begitu. Jadi tidak dianggap kemampuannya. Dia di nomor 2 kan, udahlah perempuan nggak usah dikirim untuk ikut pelatihan yang laki-laki aja, kan laki-laki pemimpin. Arijalu qaumuna 'ala nisa, misalnya begitu. Apakah arijal itu harus dimanai sebagai laki-laki? Apakah arijal itu bisa dimanai sebagai orang yang kuat, bertanggung jawab, punya keahlian, punya kepintaran, sebagaimana yang dinarasikan oleh ya Allah, tafsir Indonesia, Quraisy Shihab. Pak Quraisy kan mengatakan arijal itu bisa orang yang bukan jenis kelaminnya laki-laki, tetapi orang yang punya tanggung jawab, orang yang berani, orang yang tegas begitu. Nah kemudian ada pelabelan negatif. Jadi perempuan itu selalu salah. Pakai baju panjang salah,
pakai baju pendek salah, nggak pakai baju lebih salah. Jadi perempuan itu selalu salah. Pakai lipstik salah, nggak pakai lipstik salah, kira-kira begitu. Bahkan cantik saja itu salah. Teman-teman ingat ya lagunya Slank kan? Lagunya Iwan Fals. Salah sendiri kamu yang cantik, punya wajah teramat cantik. Itu sebabnya kamu digoda karena kamu teramat cantik. Jadi buat perempuan itu semua salah. Karena konstruksi budaya tadi. Ada pelabelan negatif. Dan kemudian berdampak kepada violence, ada kekerasan. Ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan lain sebagainya. Dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, di seluruh negara manapun. Bahkan negara-negara Islam juga banyak perempuan yang mendapatkan situasi ini. Ada kerja beban berlebih. Jadi dosen perempuan, guru perempuan gitu, dia punya double pekerjaan, sudah pekerjaan di wilayah publik tetapi juga double pekerjaan di domestik. Harus masak, harus nyuci, harus ngurus anak. Suaminya ya bisa berkarir hebat karena cuma di depan laptop, cuma ngajar, ya gitu kira-kira begitu. Atau hanya berkarir politik sebagai anggota dewan. Jadi bisa berkarir hebat. Kalau yang perempuan nggak bisa. Dia jam 5 harus pulang, anaknya harus makan malam, misalnya begitu. Nah, situasi ini yang harusnya kalau dalam sebuah pernikahan, sebelum pernikahan itu ada diskusi yang panjang, insya Allah nggak terjadi. Saya ingat betul tuh Kiai Pit waktu punya anak Luna, masih bayi. Kita datang ke rumahnya gitu kan, Mbak Umi, saya manggilnya Mbak Umi dan Kak Pit. Luna itu nangis kan, lagi ditidurin nangis. Mbak Umi itu lagi di kamar mandi kalau nggak salah, saya lupa. Itu yang gendong Luna itu Kak Pit itu. Jadi dia bilang, tunggu dulu ya Yuli, teman-teman di YMM kan datang tuh rame. Kita kan dulu kalau datang ke tempat senior itu nggak tahu diri ya. Udah datangnya lama, ngabisin makanan, kira-kira begitu. Karena ke tempat senior kan, jadi bisa ngobrol banyak gitu kan. Itu Kak Pit itu meninggalkan kita di ruang tamu rumahnya, lalu ngurusin Luna, gantiin popoknya, ya gitulah, karena kan bayi ya, jadi kan sering pipis gitu. Ya udah Kak Pit gantinya, kita nunggu sampai selesai Luna nangis, dibersihkan, lalu minum susu, ya kita nunggu tuh sekitar 20 menit lah ya, sampai makanan yang dihidangkan tuh habis. Gitu. Jadi nah, peran-peran yang harusnya dimainkan oleh suami dan istri itu harusnya terus dilakukan dalam sebuah perkawinan. Bagaimana itu bisa terjadi kalau perkawinan itu relasinya setara? Laki-laki menghormati istri, jadi istri itu sebagai partner, teman, rekan yang harus saling disupport, bukan bukan merasa hina ketika istrinya lebih baik atau lebih bagus, dan kemudian dia merasa terhina, atau kemudian tidak suka, bukan begitu. Yang namanya partner itu kan saling support, saling dukung. Dia tidak akan menghinakan, dia tidak akan meremehkan, dan dia tidak akan merendahkan, kira-kira begitu. Nah, situasi saling support ini saya pikir itu bisa dibangun sejak awal dalam ta'aruf tadi. Jadi kesepakatan kalau kita punya anak, siapa nih yang akan urus? Kalau misalnya aku sibuk, kamu mau bantu nggak? Kalau gajiku lebih tinggi dari kamu, apakah kamu merasa terhina? Kalau suatu saat aku dipecat dari pekerjaanku, laki-laki kan perlu juga nih bertanya, kalau suatu saat aku dipecat dari pekerjaanku, apakah kamu akan menganggap aku laki-laki yang tidak berguna? Jangan ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, kan gitu kan? Ini juga harus berlaku kepada perempuan gitu. Jadi situasi relasi yang setara itu sangat mungkin bisa dibangun ketika sejak awal itu sudah membangun proses negosiasi, proses diskusi bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Nah, teman-teman, kenapa proses kesetaraan itu jarang sekali bisa dibangun? Karena ada yang disebut sebagai Cinderella, apa sih nama film itu? Cinderella Syndrome. Jadi kalau teman-teman tahu ya film Cinderella Kompleks, Cinderella Syndrome. Itu seolah-olah, kelihatan nggak di layar? Kelihatan ya, ada gambar kartun ya. Semua dari kita tuh pasti suka sekali nih gambar kartun begini. Dan mungkin ini akan menjadi film favorit kita. Kenapa tidak gitu loh. Lihat aja tuh perempuan nih kayak Cinderella itu ya, sibuk mengerjakan pekerjaan domestik, kayak Putri Salju itu masak untuk kurcaci segala macam. Kemudian nanti akan ada laki-laki yang menolong.
Jadi dalam hidupnya perempuan itu, di kepalanya perempuan itu sudah ditanamkan bahwa yaudah kamu nggak apa-apa lah menderita, nanti juga ketika menikah kamu akan bahagia. Ya kalau bahagia, kalau enggak, kan kira-kira begitu. Jadi dari kecil itu seolah-olah sudah ditanamkan bahwa perempuan itu nggak usah mandiri. Perempuan itu nggak usah berkarir, perempuan itu nggak usah aktif. Kan nanti ada yang menafkahi. Kan nanti akan ada yang, suaranya siapa Mbak Firda, mohon di mute. Kan nanti akan ada yang menafkahi, kan nanti akan ada yang menanggung hidupmu. Perempuan itu tidak dilatih untuk mandiri sejak kecil. Jadi ketika ketemu dengan laki-laki yang pada saat itu menyanjung hidupnya, seolah-olah dia menjadi princess, seolah dia menjadi Cinderella, seolah dia menjadi Putri Salju, seolah dia menjadi Aurel, seolah dia menjadi Yasmin, seolah dia menjadi siapa misalnya begitu. Karena dia tidak dilatih menjadi perempuan yang mandiri, tidak dilatih menjadi perempuan yang merdeka. Contohnya adalah ketika jatuh, kan yang disalahin lantainya. Oh, anak mama, lantainya nakal ya nak ya, aduh sayang mama, kan gitu anak perempuan. Kalau anak laki-laki jatuh, nggak boleh nangis, kamu anak laki-laki, jangan manja. Jadi anak laki-laki diajarkan untuk egois, anak perempuan diajarkan untuk lemah. Padahal kalau dia jatuh ya tinggal bilang, ya udah bangun, nggak apa-apa, kan begitu. Saya kalau di rumah tuh kalau anak saya apa sih namanya, nggak bisa ini, nggak bisa itu, saya bilang, dulu kamu juga nggak bisa jalan, merangkang, sekarang nggak bisa berhenti, jalan terus gitu. Itu sebenarnya ingin mengajarkan kepada mereka bahwa manusia itu berproses. Jadi jangan menilai diri kita lemah misalnya itu, karena kelemahan itu adalah sumber ketakutan yang itu kemudian membuat perempuan tidak bisa mandiri. Itu yang membuat perempuan itu kemudian bergantung kepada laki-laki. Padahal dalam kehidupan kita kan tidak boleh bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ketika kematian memisahkan pasangan, kalau kita tidak punya penghasilan sendiri, kalau kita tidak punya keahlian, bagaimana kita akan meneruskan hidup? Kira-kira begitu. Jadi situasi-situasi seperti ini yang nampaknya kita juga penting mengajarkan kepada peserta didik kita bahwa perempuan itu harus mandiri dan jangan bergantung kepada laki-laki. Dan ketika Anda akan menikah, maka Anda harus punya posisi yang tawar dengan pasangan Anda. Bagaimana Anda akan membangun rumah tangga? Bagaimana membangun kemitraan? Bagaimana membangun kesetaraan? Supaya rumah tangga itu bisa nyaman, relasi yang terbangun bisa harmonis. Kira-kira begitu Ustazah, saya kembalikan ke Mbak Firda. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Yuli. Mungkin sebagai penutup dari acara diskusi kita pada sore hari ini, mungkin bisa ditutup dengan closing statement dari Ibu Yuli. Kami persilahkan. Saya dari tadi udah banyak ngomong, statementnya dari teman-teman aja lah gimana pendapatnya. Saya udah ngomong terus ini Mbak Firda. Tanggapan dari teman-teman aja, bisa kesan pesan, bisa ya nggak apa-apa, Ustadz atau Ustazah monggo, atau teman-teman mahasiswa monggo. Jangan saya lagi Mbak Firda. Udah kebanyakan ngomong, monggo Mbak Firda. Iya Ibu, terima kasih banyak. Mungkin adakah dari teman-teman yang sebelum kita tutup acara ini ingin menyampaikan kesan atau pesan terkait pertemuan kita hari ini? Ada? Oke, baik. Terima kasih. Ya, kalau mungkin nggak ada ditunjuk Mbak, 1-2 orang. Ya, 1 atau 2 mungkin teman-teman. Ada? Ustazah Tika mungkin? Saya. Atau Ustadz belum ada suaranya nih Ustadz. Ya, boleh. Langsung mungkin. Ucapin. Ayo kok. Oh, Ustazah Nevia Ika. Ya, saya. Ya, bisa Ustazah Nevia. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk closing statement dari Zoominar sore hari ini, saya bisa menangkap bahwasanya sebelum pernikahan banyak sekali yang harus dipersiapkan. Dari beberapa persiapan itu, yang pertama mungkin persiapan mental, kemudian persiapan ilmu, dan yang ketiga adalah persiapan finansial.
Karena itu tadi kita sebagai perempuan tidak tahu kalau besok-besok pasangan kita apakah bisa melanjutkan kehidupan sampai selanjutnya atau gimana, kita nggak tahu. Jadi ya persiapan-persiapan itu sangat penting. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu yang telah memberikan ilmu bagi kita untuk sore hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk review keren sekali. Ada lagi yang mau melanjutkan? Aku di belakang tapi aku menyimak. Oke. Saya boleh nunjuk nggak Mbak Firda? Oh, boleh Ibu. Mama. Enggak, namanya Ini yang cowok belum ada suara nih. Kalau siapa namanya? Dia Ulfalah gimana? Oh, oke. Dia Ulfala, dipersilahkan Ustadz Dia Ulfala. Oh ini Ustadz ya? Aduh mohon maaf. Ustadz Dia Ulfalah. Monggo Ustadz. Iya, Ibu. Monggo Ustadz. Apakah Ustadz Dia Ulfala akan menyampaikan sesuatu? Tafadhol Ustadz. Iya, Ibu. Jadi sebenarnya kami di sini notabene masih mahasiswa ya, Ibu. Cuman sebagai tarbiyah kepada para santri, jadi sehari-harinya kami dipanggil Ustadz Ustada. Tapi ya sebenarnya begitu. Ya, ini calon generasi selanjutnya. Kiai Pit deh yang milih. Kiai Pit deh. Monggo Kiai Pit. Tafadhol Kiai, siapa Kiai? Kiai masih di mute suaranya Kiai. Kiai Pit Bayu deh ada yang Bayu? pilih. Ada Bayu? Ada Bayu? Nggak ada ya? Ya udah kalau nggak ada, siapa nih yang laki-laki nih? Zahid ada itu Zahid. Ya. Zahid tapi wajahnya Nurul Walidah itu. Ya silakan dipercepat. Waktunya hampir maghrib. Oke, bagaimana Ustadz Zahid? Nggak ada. Mahfudin ada Mahfudin? Siapa yang laki-laki? Oh Zaki aja Zaki. Ada Zaki kan itu? Ya, Ada Zaki. ada Zaki. Zak. Gimana ya? Ya silakan cepat. Ya silakan. Ada Zaki kan ada Bayu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana videonya Zaki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain di mute ya, yang lain di mute. Terima kasih kepada Ustadzah Yuli dan host telah memberi kesempatan untuk sedikit memberi, mungkin tidak closing statement ya, mungkin sedikit sedikit bicara saja. Ya.
Ya, silakan dipercepat. Ya, ini mungkin menjadi wajah baru dari pemikiran kita, sebab dari semester 1 sampai semester 8 kita juga diperdebatkan dan tidak pernah selesai-selesai dengan yang namanya wacana tentang perempuan ini. Tetapi ini menjadi wadah dan menjadi awal terbukanya diskurs yang lebih mendalam, yang lebih radikal, dan yang lebih bermanfaat. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadzah Yuli selaku pemateri pada sore hari ini. Terima kasih Ustadzah. Ya, keren. Baik, terima kasih Zahid. Ya. Oke, Firdaning. Oh, Silakan baik, Firdaning. Ya, terima kasih banyak Ustadz Zahid, keren sekali. Sebelumnya mohon maaf kami meminta kesediaan dari antum-antum sekalian untuk sesi foto bersama, sehingga mungkin untuk 1 menit ke depan kami mohon untuk diberikan senyuman di layar masing-masing. Oke, kita mulai dari sekarang. Saya hitung ya fotonya ya. Saya hitung ya. Baik, Ibu. Oke, ini layar pertama dulu. Apa namanya? Ini atas nama Ustazah Helga, Pak Ustazah Helga, kameranya kebalik. Ya, sekarang sudah oke. Saya foto ya, layar pertama ya. 1. Ya, kameranya dibuka. Mbak Nurul mau dibuka nggak kameranya? Mbak Nurul, Mbak Barda, Mbak Yeni kameranya masih kebalik. Ustazah Yeni kameranya masih kebalik. Oke, kita hitung ya. Di layar yang nggak kebuka Mbak Nurul, Mbak Barda, sama Devani ya, Ustazah Devani, Ustazah Devani. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekarang pindah layar kedua. Mohon dibuka kameranya, Ustazah Barda, Ustazah Roma, Ustazah Dwi, Ustazah Bemstiski, dan mana nih? Ustazah Dwi, Zikrul, ya. Saya hitung ya. Izin ya, saya hitung ya. Oke, kamera mohon dibuka. 1, 2, cheese. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak teman-teman Kiai, salam takzim, semoga sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi. Terima Siap, kasih. Kiai. Insya Allah siap, Kiai. Terima kasih Mbak Firda. Saya kembalikan ke Mbak Firda. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih juga kami sampaikan kepada kedua pembicara kita yang spesial pada sore hari ini, Ibu Yulianti Mutmainah MA, juga Al Ustadz Fitisbah Haidir MA. Nah, jadi sayang sekali waktu telah mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Padahal kami semua masih ingin sekali banyak berbincang dengan Ibu Yuli juga Al Ustadz Fit. Jadi banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan bersama dari beliau-beliau ini. Dan insya Allah di lain waktu mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi dengan beliau-beliau ini. Juga mungkin semoga saja Stiksi juga PSIPB ITB Ahmad Dahlan Jakarta juga insya Allah semoga di kemudian hari kita dapat berjumpa lagi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan acara pada sore hari ini. Saya sendiri selaku moderator mengucapkan terima kasih, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila didapati banyak kekurangan. Wal akhir, marilah kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita doa kafaratil majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik, dari pertemuan kali ini kita sudah mendapatkan banyak hal, bahwa Al-Quran telah memberikan banyak ilmu kepada kita, mulai bagaimana cara kita menjadi
seorang anak yang baik, kemudian bagaimana cara kita memilih pasangan yang baik, bagaimana cara kita menjadi pasangan yang baik, juga bagaimana kita mengalami kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Wal akhir, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Firda, terima kasih Terima kasih teman-teman Bu semua. Yuli. Kurang lebih terima kasih ya Ustaz. Ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, lain waktu kita diskusian lagi ya. Ya, amin Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Firda udah jadi moderator Atas ilmunya. Sama-sama Ibu. semua sudah memberikan tanggapan yang keren-keren juga. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.